Ya, selamat pagi. Di sini saya sudah bersama Bapak Syafwan selaku Ketua RT 15 di Kampung Baswar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Syafwan. Ya, kebetulan kita kedatangan tamu ya. Ya, tadi sudah diawali oleh tamu kita. Ini kita akan melakukan sedikit diskusi ya. Beliau ini adalah mahasiswi salah satu universitas, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika. Nanti lebih jauhnya kita akan lebih mengulik lagi apa sih yang akan dibahas dengan kepemimpinan ya. Nanti sedikit banyaknya kita akan lebih banyak menggali apa saja sih kepemimpinan yang cocok, yang bagus di lingkungan masyarakat kita. Ya, silakan Mbak Jahrotun ya, Mbak Jahrotun. Mungkin sebelumnya diperkenalkan diri dulu Mbak, namanya. Nama saya Zahrotun Hasanah dan mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika semester 4. Saya sedang melakukan tugas UAS teman-teman untuk memenuhi mata kuliah jurnalistik. Ya mungkin dilanjut Mbak Jahrotun ya, apa saja yang akan dibahas, kami persilakan Mbak Jahrotun. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RT 15 di Kampung Baswar ini? Ya, kebetulan saya sudah 2 periode nih sama periode ini. Di RT itu dasarnya adalah di Pergub 171 ya. Jadi RT itu masa jabatannya sampai periodenya itu 3 tahun. Dan sekarang saya sudah 2 periode nih sama ini. Jadi sudah periode kedua ini sudah berjalan 1 tahun, sehingga total sudah kurang lebih sudah 4 tahun. Seperti itu Mbak Jahrotun. Apa yang menyebabkan Bapak bisa menjabat 2 periode? Waduh, bisa menyebabkan ya. Ya ini unik ya. Memang untuk RT sendiri memang ada beberapa alasan ya. Ada alasan sehingga seseorang itu bisa atau mau menjadi RT gitu ya. Memang tidak semua tokoh, tidak semua orang sama alasannya kenapa mau atau menjadi atau bisa menjadi RT. Kalau di saya sendiri sebenarnya adalah dorongan dari masyarakat ya, terutama kalau saya karena background atau dasarnya itu berangkat dari Karang Taruna, yaitu remaja di lingkungan, maka kemarin itu saya diusung oleh remaja. Jadi tokoh-tokoh remaja yang mengusung saya untuk menjadi kepala lingkungan atau ketua RT. Memang kenapa remaja ingin ada generasi muda lah yang maju menjadi tokoh di lingkungan atau ketua di lingkungan ya, karena ingin agar aspirasi atau keinginan program di lingkungan, terutama yang lebih untuk remaja dapat difasilitasi lah, intinya seperti itu. Karena memang remaja itu harus kita ayomi, karena mereka itu adalah generasi penerus. Karena remaja adalah generasi penerus, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat penting. Karena tanpa adanya generasi penerus yang bagus, tanpa kita ayomi, maka kedepannya kita akan kesulitan untuk mencari pengganti
mencari tokoh yang bagus untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Kemudian metode pemilihan apa nih yang digunakan selama jabatan RT Bapak ini? Ya, jadi kalau di RT itu pemilihan langsung ya, pemilihan langsung, tetapi memang tidak setiap kepala, tetapi diwakili oleh satu orang per kepala per kakak. Jadi satu kakak atau satu kepala keluarga atau satu pintu itu diwakili oleh satu orang. Jadi seperti itu pemilihannya. Untuk pemilihan sama seperti pada pesta pemilu yang lain-lain, yaitu pencoblosan. Seperti itu, Pak. Kemudian program apa saja nih yang sudah terrealisasikan di masa kepemimpinan Bapak ini? Nah, untuk program ini memang agak unik ya. Agak uniknya karena apa? Kita awal-awal kepengurusan memang lebih banyak mengakomodir aspirasi atau keinginan para anak-anak muda, remaja, karena memang basicnya kita dari para remaja. Jadi awal-awal itu ini jadi lebih ke remaja nih fokusnya ya. Mungkin nanti saya akan terangkan juga bidang-bidang yang lain ya. Karena untuk remaja, kenapa saya sangat support ketika saya menjadi ketua RT, itu ingin supaya remaja itu ada kegiatan lah, kegiatan yang bermanfaat. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali remaja yang mempunyai kegiatan tidak bermanfaat, tanda kutip, agak negatif lah gitu kegiatannya. Ya, yang pada umumnya kita seperti ketahui mereka pada nongkrong-nongkrong gitu ya, pada apa namanya ya, nggak jelas lah kegiatannya, kita nggak bisa sebutkan. Mungkin halayak sudah mengetahui lah gitu ya. Jadi untuk dapat mengalihkan kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut, maka saya buatkanlah program-program agar mereka teralihkan gitu ya kegiatannya. Contohnya seperti kita adakan program futsal gitu ya setiap pekan. Jadi anak-anak tuh muda kalau hari libur nggak diisi dengan kegiatan yang sia-sia gitu ya. Jadi kita coba buatkan program, salah satunya adalah futsal. Lalu juga awal-awal itu kita banyak sekali program-program yang memfasilitasi para remaja. Kita adakan fasilitas catur gitu ya. Jadi mereka bermain catur, melatih. Kenapa ada catur? Karena memang catur salah satu cabang olahraga ya yang akan biasanya ditandingkan tuh ke masing-masing RT di pesta olahraga 17-an tuh ya, seperti itu. Lalu ada juga karambol gitu ya. Lalu juga ada ibu-ibu juga, waktu itu sempat kita buatkan juga program yaitu senam gitu. Jadi banyak sekali lah program-program yang kita fasilitasi untuk para remaja. Lalu untuk bidang-bidang yang lain ada juga kita penghijauan ya, kita hijaukan lingkungan dengan pengadaan pot tanaman itu ya, beserta tanamannya kita sebar ke masing-masing gang agar lingkungan kita menjadi hijau asri dan juga segar lah ya, seperti itu. Lalu juga kita remaja, di modul remaja kita buat juga kerja bakti gitu ya. Kerja bakti bisa 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali kita adakan kerja bakti di lingkungan. Lalu juga untuk kegiatan ibu-ibu, ada juga tadi sempat sudah saya singgung, ada senam ya, senam. Lalu juga ada kegiatan posyandu
dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita akomodir lah, seperti itu. Seperti itu Mas Jaro. Berapa nih Pak kira-kira jumlah penduduk di ruang lingkup RT Bapak ini? Ya, kalau berdasarkan Pergub 1171, sebenarnya satu RT itu minimal 120 kakak dan maksimal 160, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita tidak bisa menafikan ada yang lebih, ada yang ya kebanyakan sih pada lebih ya, karena memang semakin hari semakin terus bertambah penduduk kita, khususnya di RT 15 RW 6 di Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Ini memang sangat luar biasa. Di kami itu terdata total lebih dari 200 ya, pastinya itu 200, sekitar 210 kakak. Itu sudah melebihi berapa tuh? Melebihi 50, melebihi 50 kakak. Memang kalau di sini apa namanya, karakternya ya, penduduknya itu memang lebih banyak warga pendatang ya, karena memang di sini basicnya rumahnya rumah kontrakan. Jadi di sini kalau dilihat banyak sekali kontrakan pada bertingkat lantai 2, jadi sangat-sangat padat sekali, seperti itu Mas Jaro. Seperti yang Bapak bilang tadi kan banyak sekali program ya Pak ya yang Bapak realisasikan kepada masyarakat. Menurut masyarakat itu gimana tanggapannya Pak mengenai program-program yang telah Bapak ajukan dan ajarkan kepada mereka? Ya, memang pada dasarnya ya, dalam menelurkan atau menghasilkan, membuat program itu tidak serta-merta ada di pikiran saya sebagai ketua RT, tetapi memang perlu adanya komunikasi dahulu. Intinya komunikasi, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita serap dulu tuh aspirasi atau keinginan warga. Warga maunya apa nih di lingkungan. Misalkan kita di lingkungan PRT butuh pengadaan sarana olahraga, ya kita coba adakan. Atau PRT kita kayaknya perlu kerja bakti nih yang rutin supaya lingkungan bersih, ya kita coba terapkan. Jadi intinya adalah kita harus berkomunikasi dulu sebelum membuat program, agar apa? Agar program itu tepat sasaran dan bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Ada nggak yang terjadi suatu masalah gitu, Bapak berikan sanksi atau semacam sejenisnya gitu? Oh, iya. Kalau sanksi untuk tingkat masyarakat ya, mungkin sanksinya ringan ya, berupa teguran saja. Contohnya di lingkungan warga mungkin kurang disiplin dalam membuang sampah, kurang menjaga kebersihan di lingkungan, atau sesuatu membuat keributan atau onar, ya sanksinya untuk awal kita memberikan teguran. Kalau teguran itu tidak mempan atau tidak bisa mereka perbaiki, maka sanksinya kita lebih tingkatkan kembali. Bisa juga kita keluarkan dari lingkungan ini atau ke pihak-pihak yang lebih berwenang untuk dapat ditindaklanjuti. Bagaimana nih Pak cara Bapak untuk melatih masyarakat agar berkomunikasi yang lebih efektif sesama masyarakat maupun kepada Bapak sendiri? Nah, untuk komunikasi, memang seharusnya sebenarnya komunikasi itu harus dua arah ya gitu. Jadi tidak hanya memberikan instruksi, tetapi kita juga harus mendapatkan ada feedback dari bawah juga.
Nah, itu kita lakukan. Saya selaku ketua RT sering mendatangi atau berkeliling ke warga ya, menyapa agar apa? Agar mengetahui kondisi lingkungan, agar mengetahui kondisi warga. Jadi dapat lebih terasa gitu ya, lebih terasa apa yang dibutuhkan untuk lingkungan lebih maju lagi. Lalu juga kita bangun komunikasi agar lebih cepat ya, efektif. Kita juga fasilitasi dengan adanya WA group, WhatsApp group khusus di lingkungan di RT 15 ini. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari saya Zahra Sulasana. Terima kasih Majaratun, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.